banyak sekali terjadi perubahan-perubahan perilaku manusia. Karena perubahan interaksi sosial dan berkomunikasi. Oleh sebab itu hati-hati dalam menangani setiap peristiwa sekecil apapun. Sekecil apapun sebuah peristiwa jangan menggampangkan. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jokowi lucuti dan gigit Anies. Artikel oleh Anto Cahaya. Sebelum kita kupas lebih dalam guys, izinkan saya mengutip terlebih dahulu pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang telah lalu dan menjadi warning bagi jajaran pemerintahan yang terkait. Berikut pernyataan dari Presiden Jokowi. Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikin saja di sana ada yang main-main, kata Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional Indonesia Maju pemerintah pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center SICC Bogor, Jawa Barat pada Rabu 13 November tahun 2019. Dan saya rasa pernyataan di atas sudah sangat jelas ya guys. Siapapun orangnya tanpa terkecuali presiden sendiri yang akan gigit. Penggalan kalimat yang tajam dan justru memiliki muatan yang menakutkan menurut saya adalah kalimat lewat cara saya. Nah, terkait hal itu guys, ada sebuah kalimat yang sudah akrab di telinga kita juga dan masih relevan, tidak lekang oleh zaman. Kalimatnya sebagai berikut. Semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan, tapi bila kau ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16. Dan kemudian Abraham Lincoln pun juga berkata, kamu bisa membodohi beberapa orang untuk sepanjang waktu dan semua orang untuk beberapa waktu, tapi kamu tidak bisa membodohi semua orang sepanjang waktu. Kedua quotes di atas rasanya dapat disematkan kepada siapa saja ya guys, dan menurut hemat saya, kalimat di atas juga tepat menggambarkan sosok pejabat publik yang saat ini sedang hangat dibicarakan rakyat. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan, lelaki tengah baya yang memiliki darah leluhur dari kaum Hadramaut Yaman ini dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 silam guys. Ia sukses duduk di singgasana Balai Kota DKI Jakarta setelah mengalahkan sang petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sejarah telah mencatat pemilihan Gubernur DKI Jakarta saat itu merupakan salah satu pesta demokrasi yang buruk ya guys. Sebab agama dijadikan alat utama untuk mencapai tujuan kekuasaan. Rekam jejak bukti kinerja yang seharusnya menjadi acuan menjadi tidak berlaku, tenggelam oleh hiruk pikuk perang kepentingan yang absurd. Saat itu agama dijadikan alat untuk membungkam, menghantam, dan mengintimidasi lawan politik, juga merusak logika sehat rakyat. Melalui mimbar-mimbar para pengasong berpendar, menggalang, menggarong, mengerongrong, dan meneror dengan kata kalimat yang menakutkan. Pesta demokrasi yang seharusnya menyenangkan di tangan mereka ini malah menjadi tegang di sudut-sudut perkampungan dan permukiman. Sampai-sampai nuansanya pun menyebar ke seluruh Nusantara guys. Anies Baswedan ini kemudian tampil dengan kepercayaan tinggi. Namanya yang sempat terpuruk akibat dipecat oleh Presiden Jokowi sebagai menteri seperti menemukan panggungnya kembali. Euforia yang berlebihan dan aroma balas dendam dari Anies saat menjabat akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial guys. Ia tumbuh menjadi raja kecil dengan banyak pengawal. TGOPP di era Anies mencapai jumlah yang fantastis guys, hingga 50 orang. Bahkan sebelumnya ini mencapai 74 orang. Gaji mereka juga tidak kalah fantastisnya guys. Jika sebelumnya di era Jokowi atau Ahok, TGOPP digaji menggunakan biaya operasional gubernur, nah pada era Anies Baswedan ini TGOPP digaji menggunakan APBD dengan pos anggaran khusus. Dan seperti yang kita lihat, DKI Jakarta pun biasa-biasa saja, meski anggota TGOPP-nya gemuk. Kebijakan Anies yang kerap tuai kontroversi justru disikapi sebaliknya oleh pendukungnya dengan penggambaran yang berlebihan guys. Dalam perjalanannya, Anies Baswedan ini kemudian kerap dijuluki sebagai gubernur rasa presiden. Ada pula yang menyebutnya sebagai gubernur Indonesia. Memang ada perbedaan sudut pandang yang mencolok ya soal kinerja Anies sampai detik ini guys, antara masyarakat umum dengan mereka yang menjadi pendukung setia dari Anies Baswedan. Baik, sebagian besar masyarakat melihat Anies hanya pandai menjual kata kalimat saja dan menyukai sorot lampu yang gemerlap. Sikap konyol Anies dari hari ke hari dipandang kian menjadi-jadi guys.
Tapi keresahan warga yang kerap memuncak seolah hanya menghantam ruang-ruang kosong di sudut-sudut dunia maya. Tingkat PD Anies Baswedan memang cukup beralasan sih ya. Ia dipandang memiliki bargaining power sebagai representasi dari lawan politik Jokowi. Anies dekat dengan para ormas yang mengandalkan jumlah massa, kemudian dilindungi elit oposisi, dekat dengan Yusuf Kala, lalu klan Baswedan pun juga ada di KPK. Keresahan rakyat sebetulnya ditangkap dengan sangat baik oleh Jokowi guys. Ya sudah pasti tahu ya kemampuan Anies sebab pernah menjadi pembantunya di kabinet. Pada sisa periode kepemimpinan pertamanya sejak Anies dilantik pada tahun 2017, Jokowi tidak mau melangkah tergesa-gesa. Jokowi lebih fokus menyelesaikan program yang telah dicanangkan dan memandang Pilpres 2019 yang sudah di depan mata. Jokowi pun bersabar, layaknya seorang sniper yang berkamuflase dengan akar lagi dengan alam sekitar guys, mengintai sasaran dari segala gerak-geriknya. Untuk sementara, ia membiarkan Anies Baswedan salto dan kayang, menikmati empuknya kursi balai kota DKI Jakarta sampai mabuk. Jokowi adalah tipikal seorang pemimpin yang memiliki reputasi kelas tinggi dalam memainkan seni politiknya guys. Tidak hanya di dalam negeri saja, tapi juga di dunia. Makanya tidak heran jika pesonanya menjadikannya bintang di forum-forum internasional. Diakui para akademisi luar negeri dan dihormati oleh pemimpin dunia. Anies bagi Jokowi ini bukanlah lawan politik yang berat ya, mudah dibuat tidak berdaya. Akan tetapi tetap harus dengan cara yang smart, tidak gegabah untuk menghentikannya. Anies sengaja dibiarkan menikmati hangatnya air sampai kemudian akhirnya tidak sadar ia sudah melepuh dan lumpuh. Sejauh ini bagi Jokowi, Prabowo lah yang dipandang lawan politik yang cukup tangguh guys. Faktanya Prabowo dipilih rakyat sampai 45%. Tapi pada akhirnya dibuat bertekuk lutut juga dan bersedia menjadi pembantunya Presiden Jokowi. Dan seperti yang kita lihat, secara perlahan tapi pasti, Jokowi juga mulai memainkan strategi. Memasuki periode keduanya seraya membangun negeri secara senyap dan juga lembut, ia mulai melucuti kekuatan dari Anies. Pertama, ia ajak Prabowo Subianto masuk ke kabinetnya pada tahun 2019 guys. Seperti yang kita tahu, Gerindra salah satu partai yang memiliki akar kuat di DKI Jakarta. Dengan mengajak masuk Prabowo, maka secara politis kekuatan Anies pada tataran elit Gerindra pun menjadi terpecah. Tidak hanya sampai di sana saja, masuknya Prabowo juga membawa multi efek yang lainnya. Nah, yang kedua, ormas-ormas yang berada di sekitar Anies pun juga dibersihkan. Mereka ini serupa gulma yang tidak berguna guys, bikin kotor dan menutupi jalan serta sasaran bidik saja. Puncaknya FPI dibubarkan dan dinyatakan organisasi terlarang sejak Desember tahun 2020 lalu. Para pentolan mereka masuk kandang untuk waktu yang cukup lama. Kepalanya dipotong sehingga tubuhnya tercerai-berai. Sedangkan yang melawan dan membahayakan aparat pun disikat juga. Kiranya nyawa aparat jauh lebih bermanfaat ya untuk kepentingan negara daripada para kumpulan gulma yang tiada guna. Nah, yang ketiga guys, kekuatan Anies di lembaga anti rasuah KPK yang sebelumnya ada klan Baswedan dan juga kawan-kawannya pun disingkirkan dengan cara yang halus tapi mematikan. Sempat terjadi gejolak ya, tapi Jokowi cukup membuat satu kali pernyataan saja dan mereka pun digiring dan dihadapkan pada pilihan menjadi ASN di institusi yang berbeda. Dengan begitu sudah tidak memiliki kewenangan seperti dulu saat di KPK. Maka seperti yang kita lihat, sekarang KPK sudah lebih bebas guys. Mulai merangsek ke tata kelola keuangan Pemprov DKI Jakarta. Dimulai dari kasus tanah muncul yang sedianya untuk program DP 0 rupiah andalan Anies. KPK sudah menetapkan anak buah Anies menjadi tersangka dengan kerugian negara yang ditaksir hingga 153 miliar. Kemudian KPK mulai mendalami laporan masyarakat atas dugaan korupsi di Formula E. Di kasus ini rupanya Anies mulai masuk jebakan guys. Makanya tidak mengherankan ya jika rasa panik itu membuat biaya komitmen fee sejak awal digulirkan dan seiring berjalannya waktu karena adanya protes warga ini menjadi berubah-ubah. Itu secara psikologis sudah ada kepanikan guys. Dan tidak hanya soal komitmen fee saja yang tiba-tiba berubah, tapi juga kontrak penyelenggaraan yang semula 5 tahun kini menjadi 3 tahun saja. Perhatikan saja guys, sama sekali tidak profesional kan? Dan ada aroma busuk di dalamnya. Sebelumnya kasus tata kelola keuangan Pemprov DKI Jakarta tidak hanya soal-soal di atas saja, masih cukup banyak yang nantinya bakal ditindaklanjuti lebih dalam. Salah satunya temuan BPK terkait overpay atau kelebihan bayar di banyak tempat.
Kini Anies Baswedan di ujung tanduk guys. Dia yang biasanya sangat pandai merangkai kata-kata hanya bisa diam 1000 bahasa. Lebih banyak menghindari pertanyaan awak media jika sudah menyangkut Formula E. Maka menyambung kalimat pada paragraf awal, Presiden Jokowi dengan cara yang manis sudah mulai lucuti Anies. Presiden sudah membuka jalan. Sekarang tinggal lembaga anti rasuah untuk masuk lebih dalam tanpa ada tekanan. Memang jalan masih cukup panjang ya guys, akan tetapi itulah bukti dari Pak Jokowi. Lewat cara saya, 3 kalimat yang dapat menghancurkan ambisi seorang Anies. Dan pada akhirnya, Jokowi akan membiarkan JK melihat anak didiknya itu tidak berdaya. Yang terlihat terus berusaha keluar melawan fakta, data, serta hukum yang berlaku di Republik kita tercinta. Demikian salam dari Anto Cahaya. Menurut kalian gimana nih guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton Suara Ranah. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah di Muncul Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran. Di antaranya adalah saksi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta.